Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir Indonesia mencatatkan rekor kasus harian penularan COVID-19 yang masih berada di atas angka 20.000 kasus. Di tengah perang melawan COVID-19 dan munculnya varian Delta di Indonesia, masih ada sekelompok masyarakat yang abai pada ancaman serius dari COVID-19. Ya, lalu apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan medis dan sosial ini? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik UPI, Profesor Karim Suryadi. Selamat pagi, Prof. Karim. Iya, terima kasih Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Berbicara soal, kita tidak membahas kasus COVID-nya, tapi membahas terkait dengan perilaku masyarakatnya. Sosialisasi kesehatan sudah dilakukan, tokoh agama sudah berbicara, presiden sudah berbicara, sosialisasi lewat media apapun juga sudah sering dilakukan dan marak dilakukan sampai sekarang. Tapi masyarakat masih nampaknya abai dengan protokol kesehatan. Apa yang salah, Prof. Karim? Ya, ini pertanyaan yang sangat menggelisahkan saya, bahkan sudah muncul setahun yang lalu. Dan untuk meresponnya, saya dan tim ya melakukan riset tentang applying knowledge, kemudian social concern and perceived risk menurut teori behavior ini, khususnya ketika awal-awal pandemi melanda, di mana faktanya masyarakat masih memaksa untuk berwisata meskipun PSBB sudah diberlakukan. Survei dilakukan pada bulan Juni tahun yang lalu kepada 1.185 responden. Hasilnya yang penting adalah mengapa masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Setidak-tidaknya ada dua yang mengemuka. Yang pertama, untuk masyarakat Indonesia, norma sosial jauh lebih kuat daripada kesadaran dan pengetahuan personal. Artinya apabila lingkungan abai dan faktor-faktor yang membentuk lingkungan itu bisa kebijakan pemerintah, bisa teladan, bisa juga informasi yang salah, maka kesadaran diri masyarakat terhadap protokol kesehatan itu akan menurun. Nah, itulah sebabnya mengapa muncul kasus di Jembatan Suramadu, kasus di Jalan Aceh, Bandung, dan lain-lain. Ketika lingkungan menunjukkan sikap abai, apalagi melakukan pelanggaran secara berjamaah, maka kesadaran individu tidak akan muncul. Jadi artinya teladan gitu ya, sikap para pejabat itu sangat penting. Oleh karena itu misalnya sangat ironi ketika di saat pandemi ini masih ada pejabat yang pergi keluar kota dengan dalih mengunjungi undangan atau kegiatan seremonial. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel yang disebut dengan uncertain knowledge atau pengetahuan yang belum pasti. Karena kita sadar pengetahuan tentang pandemi ini kan masih terus dibentuk. Berbagai informasi simpang siur, cuman uniknya berbeda dengan di masyarakat barat yang saya lacak melalui meta research, uncertain knowledge ini membentuk kesadaran tentang pentingnya meningkatkan protokol kesehatan. Jadi alih-alih mencari solusi yang pasti, pencegahan yang akurat, masyarakat barat lebih percaya pada peningkatan protokol kesehatan untuk mengatasi uncertain knowledge ini. Tapi apa yang terjadi di tanah air? Yang terjadi di tanah air sebaliknya. Jadi semakin kuat uncertain knowledge, artinya semakin kabur informasi, semakin membingungkan, semakin tidak jelas penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang punya otoritas, maka sikap abai akan semakin kuat. Dan faktor-faktor yang membentuk uncertain knowledge ini teridentifikasi, misalnya kebijakan yang sering berganti, tirani istilah misalnya, antara istilah PSBB, istilah PPKM, muncul PPKM darurat, dan lain-lain. Kemudian juga boleh dimasukkan misalnya di televisi dikabarkan situasi saat ini sangat genting. Tapi di luar misalnya, tempat wisata masih dibuka, sekolah dirancang pertemuan tatap muka, atau misalnya ada kantor yang mewajibkan karyawannya WFO, itu semua berkontribusi terhadap terbentuknya uncertain knowledge. Jadi itulah dua variabel yang terungkap. Yang pertama, masih kuatnya dominannya faktor sosial, faktor lingkungan atau norma yang berlaku secara sosial ketimbang norma personal. Yang kedua, faktor uncertain knowledge itu sangat dominan dalam meningkatkan sikap abai. Nah, solusinya seperti apa? Riset ini juga mengungkapkan bahwa pertama, sikap yang harus dihadapi itu adalah tenang dan percaya diri. Tenang artinya
kita menghadapi wabah ini berlandaskan pengetahuan yang benar. Oleh karena itu berbagai langkah kebijakan yang bisa menimbulkan pengetahuan yang salah atau menimbulkan efek subliminal itu harus dihindari. Sebagai contoh misalnya, maaf gitu ya, iklan pesan ibu itu tidak efektif. Kenapa? Mengapa anjuran untuk menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan harus dinisbatkan pada pesan ibu? Ya, ibu itu selalu menganjurkan pada kebajikan dan kebaikan. Tetapi untuk kasus COVID, peran ibu juga harus diedukasi. Artinya, pesan untuk 3M ini belum identik dengan pesan ibu. Jadi iklan ini terlalu melingkar. Kalau ia mengiklankan hari jadi ibu ya silahkan saja. Tapi itu artinya hari jadi ibu dalam konteks pandemi, bukan dibalik. Tapi kalau iklannya bertujuan menanamkan kesadaran pentingnya 3M, langsung saja anjuran ingat 3M, nggak usah ingat pesan ibu. Baik. Itu yang Prof. kedua. Karim, Yang pertama, yang kedua, ya selain ketenangan kita juga harus percaya diri. Kenapa? Karena dia punya modal utama. Pertama, kita punya solidaritas sosial yang kuat dan kita pun harus percaya diri karena pemerintah bekerja. Itu dua modal sosial yang kita punya. Selain solidaritas sosial, juga kita melihat pemerintah bekerja. baik. Prof. Karim, banyak sekali kritik yang disampaikan oleh Prof. Karim terkait dengan penanganan COVID-19 sejauh ini dan bagaimana tidak efektifnya komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Tadi juga disebutkan ketidakpastian yang disampaikan sehingga masyarakat mengalami kebingungan. Dan selain itu, Prof, mungkinkah karena sudah setahun lebih kita menjalani pandemi COVID-19 ini ada kekurangan sense of crisis begitu yang dirasakan oleh masyarakat, melihat juga tadi Prof. Karim bilang bahwa seharusnya menjadi contoh pejabat-pejabat ini tidak melakukan dinas perjalanan luar kota maupun luar negeri karena sense of crisis itu sendiri. Bagaimana, Prof? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Tidak bisa dipungkiri kelelahan sosial itu sudah sangat mendera. Tapi jangan lupa, kita semua punya keinginan dan kecemasan yang sama. Itu modal kita. Baik yang patuh pada prokes, mereka yang melanggar punya keinginan yang sama, punya kecemasan yang sama. Keinginan yang sama itu apa? Keluar dari bayang-bayang pandemi. Kecemasan yang sama itu apa? Kecemasan menghadapi ancaman di mana semua orang bisa menjadi inang dari virus ini dengan ciri-ciri yang tidak bisa dikenali. Nah, modal sosial inilah, kecemasan dan keinginan bersama inilah harus ditransformasikan untuk mengatasi kepentingan yang berbeda-beda gitu loh. Jadi masyarakat itu punya keinginan dan kecemasan yang sama, namun di pihak lain punya kepentingan yang berbeda. Contoh misalnya larangan mudik disambut oleh masyarakat, tapi kan dikeluhkan oleh pengusaha transportasi. Larangan untuk makanan di restoran dipahami oleh masyarakat, tapi dikeluhkan oleh pengusaha restoran. Nah, terhadap dua hal yang kontradiktif inilah, maka pemerintah harus hadir sebagai lembaga yang menciptakan konsensus. Jadi intinya adalah pengendalian COVID ini bukan hanya butuh keberanian dari siapapun, tetapi juga menuntut kecerdasan, kesadaran, dan daya juang untuk tidak dikalahkan oleh pandemi ini. Oke, Prof. Kita Karim, lelah, begini. Tapi Ya, jika Prof. kita Karim, menahan diri, kelelahan ini akan berbuah manis. Begitu. ya, Prof. Karim begini, tadi di awal Prof. Karim menyinggung banyak sekali terkait dengan sesuatu ketidakpastian dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana kebijakan pemerintah ini membingungkan untuk masyarakat. Ini sebentar lagi 44 kabupaten kota di 6 provinsi Jawa Bali akan melaksanakan PPKM mikro darurat. Dengan adanya kebijakan ini, kalau menurut Prof. Karim sendiri, apakah ini juga membuat bingung masyarakat lagi sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang sudah pandemic fatigue atau kelelahan pandemi, atau kemudian harus dilakukan sosialisasi atau bentuk kebijakan lain lagi agar masyarakat mungkin lebih mengerti lagi terkait dengan awareness atau sense of crisis ini, Prof?
opsinya yang kedua, terlalu banyak istilah yang tumpang tindih, yang berbeda dengan pengetahuan umum yang sudah terbentuk sejak lama. Terhadap pembatasan sosial ini kan masyarakat lebih mengenal istilah lockdown. Orang Jawa bilang lockdown gitu ya. Sehingga di kampung-kampung diterapkan lockdown kan gitu ya. Meskipun pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan ini gitu loh. Pemerintah memilih diksi pembatasan sosial berskala besar. Kemudian memilih diksi pembatasan dalam skala mikro. Sekarang muncul lagi PPKM darurat. Apa beda semua ini? Dan persepsi yang tidak jelas ini menimbulkan keraguan. Apa yang harus saya lakukan ketika masa PPKM darurat ini masuk? Ingat ya, perilaku kita itu sebagian ditentukan oleh persepsi kita tentang apa yang kita mau, apa yang kita akan hadapi gitu. Kalau perbedaan antara PSBB, PPKM dengan PPKM darurat ini tidak begitu clear, ini tidak akan meng-guide apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi, sebagus apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak akan efektif apabila tidak diikuti, tidak dipatuhi oleh masyarakat. Dan kita sulit menuntut kepatuhan kepada masyarakat apabila apa yang diajukan itu, apa yang diambil itu tidak jelas, tidak membentuk kebersamaan di dalam makna, di dalam otak, di dalam pikiran, di dalam perasaan bahwa apa yang diambil itu adalah demi kebaikan bersama. Jadi sayangnya tirani istilah ini terlalu sering muncul. Tapi apa boleh buat sudah diambil, maka menurut saya yang harus gencar dilakukan sekarang, apa sih sebenarnya substansi PPKM darurat yang diterapkan di 4 provinsi ini, dan apa bedanya, apa peningkatannya dibanding pembatasan sosial sebelumnya. Baik. Saya mengapresiasi apapun yang diambil oleh pemerintah karena memang perlu, ini harus diambil. Tidak ada pilihan lain. Dan semoga masukan ini menjadi pertimbangan pemerintah ya, Prof. Dan soliditas kita. Ya. Baik. Terima kasih Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.